Eh, Hari ini untuk hukum dan teknologi ya, Ibu akan membahas tentang eh, tentang proses pembuktian ya untuk cybercrime ya. Jadi bagaimana pembuktian cybercrime di proses penyidikan penyelidikan ya, proses pembuktian untuk kasus-kasus cybercrime ya. Ini untuk dan sekali lagi juga untuk hukum teknologi juga Ibu akan buat dua link Zoom. Jadi setelah nanti materi akan Ibu buat link Zoom yang kedua untuk prepare juga ya sama seperti yang tadi prepare untuk UTS ya ujian tengah semester. Jadi hukum dan teknologi juga akan kita laksanakan ujian tengah semester di jam sesuai dengan jadwal kelas ya. Nah, nanti juga sistemnya nanti ya sama ya. Nanti akan Ibu jelaskan di link Zoom yang kedua. Untuk yang saat ini, kita bahasnya itu tentang cybercrime ya. Bagaimana proses pembuktian terhadap cybercrime menurut hukum pidana ya. Nah, di dalam Undang-Undang 11 2008 tentang ITE ini ya, maka diakui ya bahwasanya hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik itu sebagai alat bukti yang sah di pengadilan atau eh, alat bukti digital itu sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Nah, dalam acara pidana yang kita gunakan KUHP, Undang-Undang ITE ini memperluas ya pasal 184 di dalam KUHP mengenai alat bukti yang sah. Jadi berdasarkan Undang-Undang ITE, maka bukti digital ya atau bukti elektronik itu menjadi salah satu alat bukti yang sah di dalam pengadilan ya. Nah, kemudian bagaimana pembuktian kasus-kasus cybercrime yang ada dalam proses digital forensik ya. Artinya dari proses penyidikan dulu, karena kan alat-alat bukti ini diajukan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dulu di tahap kepolisian. Baru dia nanti secara normatif akan dibahas naik ke tingkat kejaksaan, itu dibahas secara normatif ya oleh kejaksaan, dan baru nanti masuk dalam tahap persidangan ya atau pengadilan. Nah, bagaimana pembuktian cybercrime kalau dia masuk tahapan penyidikan dan penyelidikan ya? Itu akan kita bahas sedikit di mana dalam pembuktian cybercrime ini ya banyak pendapat ya. Karena memang di dalam kepolisian sendiri itu ada yang namanya SOP atau Standard Operational Procedure ya, itu menangani kasus terkait cybercrime ini, di mana standar yang digunakan itu mengacu kepada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia, ya termasuk yang digunakan juga oleh FBI. Nah, ada terdapat banyak perbedaan antara cybercrime dengan kejahatan konvensional. Maka penyelidik Polri memproses penyidikannya itu dia di laboratorium forensik komputer atau digital forensik ya. Di mana di dalam digital forensik ini dilibatkanlah para ahli-ahli digital baik dari Polri maupun dari pakar digital forensik di luar Polri ya. Nah, kemudian memaparkan para pakar ini memaparkan beberapa mekanisme ya atau cara kerja dari bagaimana memproses bukti bukti digital ini di dalam digital forensik ya. Yang pertama itu mekanismenya ada pada proses acquiring dan imaging ya. Jadi setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses acquiring dan imaging, yaitu mengcopy atau mengcloning secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil copy tersebutlah, maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis. Karena analisis tidak boleh dilakukan
dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti. Jadi memang secara mekanismenya harus dia itu di acquiring dulu, ya harus di copy dulu, di cloning dulu dengan presisi 1:1, kemudian baru dia bisa dilihat atau dianalisis oleh digital forensik. Kenapa? Karena sesuai dengan mekanisme tadi, ditakutkan akan merusak yang namanya barang bukti yang asli. Ya. Maka apa yang dianalisis dari para pakar digital forensik itu haruslah hasil acquiring dan imaging tadi, ya, demi menjaga keaslian barang bukti yang asli. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis. Setelah proses acquiring dan imaging, maka dapat dilakukan untuk menganalisis data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut akan dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan. Nah, setelah itu baru dia dilakukan analisis apakah ada yang dihapus, apakah ada yang dia dikurang-kurangi, atau mungkin ada yang ditambah-tambahi dari bukti digital tersebut, atau ada hal-hal yang mungkin disembunyikan, bisa juga dilihat jejak log file yang ditinggalkan. Nah, hasil dari analisis tersebut nanti dibuat oleh pakar forensik, barulah dia dilimpahkan kepada penyidik kejaksaan. Ya. Jadi seperti itulah dua ya mekanisme untuk seorang digital forensik dalam melakukan melaporkan hasil ya, hasil apa yang dia dapat dari barang bukti digital dalam proses penyidikan dan penyelidikan ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi pertama tadi proses acquiring dan imaging, yang kedua baru menganalisa. Melihat file tersebut ada yang tambah, ada yang kurang, ada yang dihapus, dan melihat log file apa saja yang tertinggal di dalam file-filenya. Ya. Ini memang butuh pakar forensik digital, ya kan? Perlu pakar IT, karena hanya mereka yang bisa melihat, membuka apa sih yang ada di barang bukti tersebut. Kalau kita orang hukum kan nggak paham ya, kita hanya paham mengenai aturan-aturan. Tapi untuk melihat sesuatu itu salah, sesuatu itu yang digital ini benar, itu adalah orang-orang IT ya. Maka dibutuhkan pakar IT di dalam proses digital forensik ya. Nah, setelah itu barulah hasil laporan tadi dilimpahkan ke penyidikan dan kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan. Nah, kemudian ada yang namanya locus dan tempus delicti ya. Locus delicti ini menjadi suatu yang sulit juga ya. Locus dan tempus ini ya. Kenapa sulit? Karena menentukan locus delicti atau tempat kejadian perkara itu di dalam cybercrime sulit. Karena metode yang diterapkan oleh penyidik juga, khususnya di Indonesia itu biasanya mengacu pada kerangka teori yang berlaku di Amerika. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan lokus atau tempat kejadian perkara di dalam kasus cybercrime ini? Gitu. Nah, di sini ada 3 teori yang dijelaskan. Ya. Yang pertama itu adalah teori of the uploader, di mana teori ini menekankan bahwa dalam dunia cyber terdapat 2 hal utama. Yang pertama itu yang upload, ya, uploader, yang mengupload, pihak yang memberikan informasi ke dalam cyberspace, dan yang kedua itu adalah yang mendownload, pihak yang mengakses informasi. Jadi dilihat dari situ siapa yang mengupload dan siapa yang mendownload untuk locus delicti-nya, untuk tempatnya. Yang kedua, teori of law of the server. Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan server di mana halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik. Jadi yang dilihat itu adalah letak servernya, di mana server yang ada yang pada halaman web itu secara fisik berlokasi di mana. Misalnya server itu berlokasi di kota Surabaya gitu.
Maka disitulah bisa dikatakan lokus deliktinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori of international space. Ya, menurut teori ini, cyberspace dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional, di mana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Ya, Ibu ulangi, menurut teori ini, cyberspace dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional, di mana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Ya. Jadi artinya memang sulit untuk melihat negara mana yang berwenang, ya kan? Bila ada case IT ini, misalnya judi online, ya kan? Judi online itu ada di Kamboja, korbannya ada di Indonesia. Bagaimana itu delik mana atau hukum mana yang berlaku gitu? Maka sesuai dengan teori ini ya dikatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama gitu. Artinya semua negara itu punya kedaulatannya masing-masing sesuai batas negaranya. Ya kembali lagi kalau memang servernya itu dia di Kamboja ya, korban di Indonesia ya, maka tetaplah yang menjadi tempat itu adalah di mana server itu. Kalau dilihat dari teori yang kedua, ya kan, di mana server itu berada gitu. Kalau kita melihat teori yang pertama, dilihat dari yang mengupload dan mengdownload. Nah, ini juga membingungkan. Siapa yang mengupload, siapa yang mendownload? Dilihat dari mana? Kalau memang kedua-duanya itu di negara yang terpisah, ya kan? Karena bagaimanapun namanya cyber ini dia nggak ada batas negara, ya kan? Beda dia dengan hukum konvensional seperti yang dikatakan tadi gitu. Dan setiap negara memiliki kedaulatan yang sama terhadap cyberspace-nya gitu. Itulah dia yang lokus ya, tempat kejadian. Jadi setiap negara memiliki kedaulatan yang sama, maka ya negara klaim yang mana nih? Kalau Ibu kembali ke server tadi aja gitu. Di mana server itu berada, disitulah kasus itu bisa diangkat gitu ya. Nah, kemudian untuk eh, tempusnya atau waktu kejadian perkara, maka cybercrime ini eh, sulit juga ya. Jadi dia mengacu pada log file, yaitu sebuah file yang berisi daftar tindakan kejadian aktivitas yang telah terjadi di suatu sistem komputer. Jadi untuk tempus deliktinya itu, waktunya itu dia hanya bisa dilihat dari log file, ya atau waktu-waktu di file yang ada di komputer atau di laptop tersebut. Itulah yang bisa menjadikan salah satu petunjuk untuk waktu deliktinya ya, atau tempus deliktinya. Jadi dilihat dari log file di dalam komputer atau file tersebut gitu. Itu ya mungkin ya untuk tempus dan lokus terkait dengan cybercrime ini. Oke, mungkin sampai situ dulu ya untuk keterangan Ibu terkait dengan cybercrime ini, terkait dengan proses pembuktiannya di tahap penyidikan ya. Dan tadi ada sedikit tentang lokus dan tempus deliktinya ya, berdasarkan beberapa teori ya, berdasarkan beberapa pandangan ya. Nanti boleh kalian lihat yang mana kalian rujuk untuk kasus-kasus yang mungkin ada gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses pembuktian cybercrime? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, tidak ada yang mau bertanya untuk pembuktian cybercrime. Kalau tidak ada, Jelas, Bu. Jelas. baik ya. Kalau tidak ada, mungkin Ibu akan akhiri dan kita akan memasuki link Zoom yang kedua, sama dengan yang tadi ya, persiapan untuk ujian tengah semester ya, untuk UTS Oke, Bu. kalian. Jadi Ibu harap ya belajar lah ya, harus punya buku undang-undang ITE dan buku dan undang-undangnya ya. Jadi jangan sampai nanti ujiannya itu close book tapi nggak ada bahan, nggak ada yang dibaca, nggak ada yang
pelajari nanti kosong itu kertas double folionya. Ya. Oke, Bu akhiri sampai di sini untuk perkuliahan hukum teknologi. Kita akan ketemu di link Zoom selanjutnya untuk prepare UTS Kamis depan. Terima kasih, Ibu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.